Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Selamat akhir pekan dan salam sejahtera buat semua. Pada kesempatan pagi ini, saya ingin memaparkan bagian pemberitaan lewat video pastoral. Adapun nats firman Tuhan yang akan saya ambil ada dua, yakni dari surat atau kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 24. Demikian sabda firman Tuhan. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Satu ayat lagi dari 1 Korintus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Di tengah zaman yang materialistis, yang menawarkan kepada kita sekalian banyak hal, baik itu kompetisi, baik itu persaingan, baik itu kesenangan sesaat, dan begitu banyak ragam tawaran-tawaran lain yang telah membawa kepada suatu dampak kepada orang-orang tua, para kaum dewasa yang bingung dengan zaman sekarang ini. Bahkan di dalam zaman yang beragam seperti sekarang ini, pembawaannya semakin tidak ada suatu kejelasan, telah membawa baik para pemuda remaja hidup di dalam suatu keadaan limbung, tidak ada kejelasan tatapan hari depannya. Mereka tidak tahu apa makna kehidupan. Sungguh amat sangat prihatin kondisi keadaan zaman sekarang ini. Bahkan ketika kita menengok kepada para anak-anak kecil, di sana konon orang-orang anak kecil sekarang ini amat sangat kesian. Mereka kecenderungan menjadi orang yang punya gejala stres. Mereka punya kecenderungan sebagai orang-orang yang paling sedikit tidak bertumbuh kembang dengan baik. Mengapa tidak? Karena mereka saat ini dikungkung di rumah, ruang geraknya dibatasi, mereka tidak punya teman, mereka tidak bisa bermain dengan tenaga-tenaga yang harus dikeluarkan. Mereka tidak menerima dibawa jalan-jalan, bervakansi bersama orang tua. Sungguh mereka amat sangat kesian. Orientasi kehidupannya hanya di sekitar rumah. Nah, di sini ketika kita melihat suatu keadaan yang kompleks dan memprihatinkan ini, rupa-rupanya kita sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, harus mengambil satu peran. Kita evaluasi diri sebaik-baiknya. Evaluasi diri untuk kita minta dengan segala rendah hati kepada Tuhan. Ajarlah Tuhan pada kami, untuk kami bisa dibekali oleh Tuhan, dinasehati oleh Tuhan, dipenuhkan oleh kuat kuasa Tuhan, sehingga Tuhan Sang Penasihat Agung lewat Rasul Paulus memberikan pada kita sekalian untuk membenahi akan hidup kita menjadi saluran berkat. Ingat saudara, selama masih siang, sebelum malam tiba, di mana tidak ada seorang pun yang bisa bekerja, inilah sebenarnya kesempatan, inilah sebenarnya saatnya untuk kita tidak mengerjakan bagian-bagian tawaran dunia dengan tipu muslihatnya, menawarkan akan kesenangan sementara, melainkan kabarkanlah kabar keselamatan seperti yang Rasul Paulus perbuat dan kerjakan. Mari lewat Paulus kita bersama-sama belajar satu hal yang penting Paulus terima di dalam hidupnya. Selagi ia menerima panggilan sebagai seorang percaya, abdi Tuhan,
Ia tidak pernah menyesali akan panggilan itu. Ia tidak pernah melepas akan panggilan itu. Sekalipun artinya penderitaan, siksa, bahkan taruhan nyawa senantiasa mengancam kepada kehidupan Paulus. Tetapi Paulus tetap setia, tetap taat kepada panggilan itu sampai pada kesudahannya. Di dalam kehidupan Rasul Paulus, ia punya komitmen untuk mengabarkan berita Injil. Di dalam pemberitaan Injil yang ia kerjakan, ia juga sungguh-sungguh tidak memilih untuk hanya memperdengarkan suatu yang menyenangkan, menggembirakan telinga para pendengar-pendengarnya. Tidak, Rasul Paulus tegas kepada siapapun juga tentang Injil Kerajaan Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Sang Tuhan Juru Selamat yang telah mati di atas kayu salib. Oleh sebab itu Rasul Paulus tidak sungkan-sungkan. Dia malah dengan gamblang, dengan belak-belakan berbicara kepada orang Yunani yang tidak pernah mengenal Tuhan. Ia berbicara tentang Injil keselamatan. Kepada orang-orang Yahudi, ia juga berbicara. Padahal orang Yahudi adalah orang yang seringkali berbuat ulah jahat dan ingin membunuh Rasul Paulus. Tetapi Rasul Paulus tetap kabarkan kepada sang penjahat-penjahat ini supaya mereka juga kenal Injil keselamatan di dalam diri Kristus Yesus. Ini yang menjadi suatu yang patut kita turuti, jadikan teladan. Di mana kita saat ini hidup di dalam zaman yang saya rasa tidak terlalu berat dan tidak terlalu membahayakan manakala kita mewartakan kabar baik. Beda dengan zaman Rasul Paulus, ancaman demi ancaman, bahkan nyawa pun Rasul Paulus pertaruhkan asal Injil diwartakan. Zaman sekarang tidak seserius dan seberat seperti itu. Tetapi kita ini pembawaannya berkebalikan dengan Rasul Paulus. Kita tidak ada gairah, kita tidak ada semangat, kita tidak ada minat untuk mengabarkan kabar baik. Tapi Rasul Paulus kepada orang Yunani, Yahudi, kepada kaum terpelajar maupun tidak terpelajar, kepada siapa Rasul Paulus katakan, aku telah menyampaikan Injil Kerajaan Allah ke berbagai kalangan. Karena itu merupakan suatu panggilan tugas. Paulus berkata, kalau aku tidak mengabarkan Injil, maka itu adalah dosa, celakalah aku kalau aku tidak mengabarkan Injil. Itu yang Rasul Paulus sungguh-sungguh kerjakan dan perbuat. Di dalam ia mengabarkan Injil, dia juga tidak mencari popularitas diri ataupun ingin dipuji nama baiknya. Tidak, Rasul Paulus malah cenderung dia sisihkan kepentingan diri, kepemilikan yang ia harus miliki, sisihkan dan jadikan nomor sekian. Bahkan nyawanya pun, kata Rasul Paulus, aku sedikit pun tidak menghiraukan. Asal saja pekerjaan Tuhan yang sudah dipercayakan pada dirinya akan dia tuntaskan, akan dia selesaikan sampai garis akhir. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, mungkin Bapak Ibu bertanya, itu para pendeta penginjil yang harus rajin dan giat seperti itu. Saya rasa betul kita tidak punya suatu kapasitas seperti Rasul Paulus, full timer, pelayan sebagai rasul. Tetapi segala dedikasi teladan, segala kebaikan-kebaikan yang ia paparkan tentunya boleh kita terima menjadi suatu perbekalan untuk kita juga tidak henti-henti sebagai seorang yang sudah diselamatkan mengabarkan kerajaan Allah kepada orang di sekitar kita. Lihat sekeliling kita ini, bak ladang sudah menguning tetapi tidak ada penuainya. Padi sudah menguning tetapi tidak ada penuainya. Siapa lagi? Mari kita seperti Rasul Paulus, konsisten. Sekali jadi orang percaya,
yang harus mengemban amanat mengabarkan Injil, kerjakan itu. Dan mengabarkan Injil bukan untuk cari puji-pujian sendiri, tetapi kemuliaan Tuhan. Kita siap diri berkorban asal kabar baik, kemuliaan Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Jadilah rasul-rasul Paulus kecil di zaman ini, pemberita-pemberita Injil Kerajaan Allah di tengah-tengah zaman yang berubah seperti sekarang ini. Banyak orang menjerit, banyak orang lapar akan kebenaran Injil Kerajaan Allah yang menyelamatkan. Kristus Yesus senantiasa akan membantu, memakai Bapak, Ibu, saudara-saudara semua. Amin.